Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, kabarnya sehat ya? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat hati kita dan sehat badan kita. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi lingkaran. Ini adalah part yang ketiga dari beberapa part yang saya buat, di mana di part yang ketiga ini saya akan membahas yaitu tentang segi empat tali busur ya. Saya akan tulis di sini teman-teman. Kita langsung saja ya. Tentunya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga perjalanan ini atau dalam melakukan atau menyimak materi ini selalu dalam diberikan kemudahan ya. Begitupun yang membuat materi ini ya, tidak ada daya dan upaya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan bahas segi empat tali busur. Segi empat sini. Empat tali busur. Nah, perhatikan teman-teman di sini ya. Segi empat tali busur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan segi empat tali busur? Nah, sebelum kita membahas pengertiannya ya, jadi apa sih? Jadi apa itu segi empat tali busur ya? Jadi misalnya saya akan gambarkan di sini ada sebuah lingkaran. Nah, cukup ya lingkaran ya. Di sini ada segi empat, ada segi os ya. Kayaknya kurang ini ya. Saya akan gambarkan warnanya beda deh. Oke, saya akan gambar misalnya di sini ada sebuah garis ya. Nah, ini kan segi empat ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, ini ada segi empat. Di sini adalah pusat lingkaran O. Misalnya di sini adalah titik A, titik B, titik C, kemudian ini adalah titik D. Nah, pengertian dari segi empat tali busur di sini adalah, jadi segi empat tali busur itu adalah merupakan segi empat yang titik-titik sudutnya terletak pada lingkaran. Perhatikan, yaitu pengertiannya dulu yaitu segi empat di sini ya, saya akan tulis dulu segi empat yang apa Pak? Yang titiknya ya, titik-titik sudutnya di sini ya, titik-titik sudutnya ya terletak pada lingkaran, Nah, di sini ya teman-teman, pada lingkaran. Kemudian ya, ada sifat-sifat tali busur ya. Saya akan jelaskan sifat-sifat tali busur. Jadi yang pertama itu adalah jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi empat tali busur adalah 180 derajat. Di sini sifatnya ya. Jadi yang saya akan bahas di sini adalah jumlah dua sudut, dua sudut sini ya. Dua sudut yang saling berhadapan di sini ya, teman-teman. Oke, saya akan klik checklist di sini. Berhadapan pada segi empat tali busur adalah 180 jadi. Pada segi empat di sini ya, segi empat tali busur adalah 180 derajat. Adalah 180 derajat. Nah, di sini adalah 180 derajat. Nah, maksudnya apa Pak? Jadi misalnya sudut, jadi sebenarnya sih kalau di diperhatikan gambar ini ya, gambar ini. Jadi sudut-sudut yang berhadapan pada segi empat tali busur adalah ABCD ya. Di sini segi empat tali busur ABCD itu sudut ABC di sini ya. Itu bisa terus di sini ya. Sudut, saya akan rubah lagi deh. Nah, di sini sudut ABC ya, ABC itu akan berhadapan dengan sudut ADC ya. Yaitu dengan sudut ADC dengan
sudut ADC di sini. Kemudian BAD, sudut BAD di sini dengan sudut BCD. Nah, ini. Selanjutnya perhatikan sudut keliling ya. Sudut keliling, perhatikan sudut keliling ya. Kalau teman-teman lihat sudut keliling itu saya akan buat garis di sini. Ya, saya akan buat garis misalnya. Nah, sini. Ini akan terbentuk sudut keliling ya, teman-teman ya. Atau misalnya tengahnya di sini. Nah, oke. Bahwa di sini itu sudut keliling sudut ABC di sini ya. Sudut keliling di sini ada keterangannya. Sudut keliling sudut ABC. Nah, di sini ya. Itu akan sama dengan setengah. Perhatikan di sini. Sudut ABC di sini ya, ini. Nah, ini kan sudut keliling ya, sudut keliling itu akan sama dengan setengah. Setengah apa, Pak? Setengah antara sudut DOC ya, atau AOD ya. Itu AOD, sudut AOD ditambah dengan sudut apa? Sudut COD. CO. Nah, ini kan sudut keliling ya. Ini adalah sudut keliling. Jadi berhubungan dengan part yang kedua ini sebenarnya. Ini adalah sudut pusat. Nah, sudut pusatnya ini maksudnya adalah sudut AOD. Nah, ini sudut AOD yang ini ya. Ditambah sudut dengan yang ini. Nah, ini kan busur ya. Ini adalah sudut pusat sebenarnya. Sudut itu ya, sudut pusat ya. Sudut pusat ya. Jadi sudut pusatnya itu ini. Nah, AOC atau garis lurus sebenarnya. Nah, maka di sini aja adalah, atau mungkin bukan garis lurus, intinya adalah ini sudut AOC ya. Maka sudut pusatnya itu adalah AOD, sudut AOD tambah sudut COD. Nah, kemudian perhatikan lagi teman-teman bahwa sudut ADC ya, sudut ADC ya, itu kan sama dengan setengah dari dikali dengan sudut AOB di sini ya, ditambah sudut BOC. Berarti kan sudut ADC ini juga sama ya, ini tambah ini. Nah, maka diperoleh dari sini kalau dijelaskan lebih lanjut itu bahwa sudut ABC ditambah, berarti kan sudut ABC ya, di sini sudut ABC ditambah dengan sudut ADC ya, berarti kan itu akan sama dengan di sini, akan sama dengan ini kan, setengah ini tambah ini kan, artinya setengah ya, setengah dikali sudut AOD ditambah sudut COD ya, ditambah sudut AOB ya, ditambah sudut, ini kan lama bukan panjang tapi nggak salah ya, sudut ini BOC ya. Ini hasilnya ya. Dari sini bahwa maka sudut di sini ya, sini ke sini ya, ke bawah sini supaya enak. Sudut ABC ya ditambah sudut ADC ya. Perhatikan ini sama dengan setengah, maka sudut ini kan kalau diputar ini kan ada 360 derajat. Ini juga sama. Sudut AOD ditambah sudut COD ditambah sudut AOB dan ditambah sudut BOC ada sama dengan ini totalnya ini ya. Totalnya ini sudut ini adalah 360 derajat. Ya, karena satu lingkaran penuh, maka di sini adalah dikali 360 derajat. Maka sudut ABC tambah sudut ADC itu akan sama dengan 180 derajat. Ya, ini adalah pengertian sifatnya ya. Jumlah sudut-sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Dari mana ya? Dari sini ya. Kita bahas. Ya. Maka di sini sudut ABC ya. Sudut ABC ya, ABC jadi sudut berhadapan ini nih. Nah, ini. Maka sudut ABC ditambah sudut ADC sama dengan 180 derajat. Begitupun sama teman-teman ya. Jadi sudut BAD ya, nah, itu akan sama dengan sudut BAD ya. Ini akan sama ya. Ketika itu ditambah dengan
sudut BCD itu akan ini ya. BCD ini akan sama dengan 180 derajat. Kesimpulannya di sini. Maka ini kesimpulannya di sini. Nah, ini kesimpulannya. Jadi jumlah dua sudut yang saling berhadapan adalah 180 derajat ya, pada segi 4 tali busur 180 derajat. Paham sampai sini? Ya, paham? Oke, nanti kita akan ada soal insya Allah ya. Nah, baik teman-teman semua ya. Ini adalah sifat yang pertama. Kita akan bahas sifat yang kedua. Sebenarnya ini sifat yang kedua tidak terlalu penting, tapi memang harus masih disampaikan, yaitu adalah, saya akan hapus ya di sini ya. Saya akan hapus. Jadi intinya yang pertama di sini, poin yang penting itu adalah pada segi 4 tali busur adalah yang saling berhadapan itu adalah jumlahnya 180 derajat. Itu saja ya. Oke. Saya akan bahas lagi di sini adalah segi 4, sifat yang kedua atau sifat yang selanjutnya mungkin ya, yaitu adalah segi 4 tali busur di sini. Atau yang kedua deh ya, tadi yang pertama di segi 4 tali busur ya. Tali busur apa? Tali busur yang salah satu diagonalnya, jadi yang salah satu diagonalnya itu ya, diagonalnya merupakan diameter lingkaran, disebut segi 4 tali busur siku-siku. Jadi kan disebut siku-siku dia. Jadi merupakan diameter lingkaran, jadi merupakan diameter lingkaran ya, lingkaran di sini. Disebut segi 4 tali busur siku-siku. Jadi disebutnya di sini sebut segi 4 tali busur siku-siku. Tali busur siku. Nah, saya akan gambarkan misalnya di sini ada sebuah lingkaran ya. Nah, segi 4 tali busur yang salah satu diagonalnya merupakan diameter. Jadi diagonalnya itu diameter. Nah, oh ternyata diameter ini, maka akan terbentuk seperti ini kan ya. Gimana nih? Oke, saya akan gambarkan di sini. Nah, misalnya ke sini ya. Nah, juga ke sini. Ini sebuah tali. Ini maka akan membentuk segi 4 tali busur, disebut segi 4 tali busur siku-siku. Maka dia akan membentuk siku-siku. Ini juga siku-siku. Di sini siku-siku, di sini siku-siku. Ya. Atau mungkin gambarnya kurang bagus ya teman-teman ya. Tapi tidak masalah ya. Jadi intinya adalah bahwa ketika ada tali busurnya ini adalah diagonal sebuah segi 4 ya, maka akan terbentuk segi 4 yang sudutnya siku-siku. Demikian ya teman-teman ya. Nah, di sini segi 4 tali busur yang salah satu diagonalnya di sini. Kemudian ya, kemudian yang kedua sifat yang kedua itu adalah segi 4 tali busur yang kedua diagonal. Jadi kedua diagonalnya merupakan diameter di sini ya, merupakan diameter ya lingkaran, merupakan persegi panjang ya, merupakan persegi panjang di sini. Persegi panjang. Nah, teman-teman semua di sini ya. Saya akan perhatikan di sini ada sebuah lingkaran. Nah, sebuah lingkaran, maka ketika segi 4 tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran, jadi kedua diagonalnya itu merupakan, jadi ada di sini. Nah, ya. Kemudian ini ada diagonalnya sama ya. Kemudian ini juga sama ya. Nah, maka di sini kan akan bentuk seperti ini. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya teman-teman. Nah, ya A, di sini B ya, ini C, ini D. Maka akan terbentuk seperti ini. Yaitu adalah persegi panjang. Maksudnya ini ya. Nah, ini adalah sifat yang kedua dan ketiga ya, maafkan ini yang ketiga. Nah, kemudian sifat yang keempat, saya akan hapus lagi ya. Mungkin bisa saya akan hapus lagi. Sifat yang keempat itu adalah segi 4 tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran. Jadi kedua diagonalnya yang saling berpotongan tegak lurus. Jadi kedua diagonalnya merupakan diameter. Jadi kedua diagonal
merupakan apa? Merupakan diameter lingkaran di sini ya. Diameter lingkaran ya. Yang saling berpotongan tegak lurus di sini ingat. Yang saling berpotongan ya, berpotongan tegak lurus. Dengan teman-teman semua merupakan persegi di sini. Kalau tadi persegi panjang di sini, tapi kalau ini merupakan persegi. Kita akan cek di sini teman-teman. Ada sebuah apa ini misalnya nah, oh ternyata tegak lurus. Nah, ini tegak lurus ya. Kemudian juga ini ada dua buah diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dia ini. Oke, ini pasti gini. Ini pasti akan gini bentuknya. Nah, ini bentuk persegi, kemudian dia lingkaran. Nah, seperti ini mungkin ya. Oke, ini adalah sebuah gambar dari, misalnya ini adalah A, ini B, ini C, ini D, ini O. Nah, ini adalah sifat keempat. Jadi akan membentuk persegi. Jika kedua diagonal lingkaran itu merupakan diameter lingkaran yang saling berpotongan tegak lurus. Jadi berpotongan tegak lurus di sini. Nah, ini tegak lurus semua. Ya. Baik, teman-teman semua, paham ya sampai sini? Nah, ini adalah sifat-sifat dari segi empat tali busur. Jadi ada 4 ya, ada 4. Yang pertama itu yang lebih penting sebenarnya, cuman yang semuanya penting ya, tapi yang biasanya diketahui untuk soal-soal yang berhubungan dengan hitungan itu di soal pertama. Soal ketiga, kedua dan ketiga dan keempat ini adalah teori ya. Baik teman-teman semua, ini saja mungkin materi yang bisa sampaikan untuk contoh soal ya. Untuk contoh saya mungkin saya pisah ya, yaitu di part yang keempat insya Allah nanti akan saya buat tentang membahas soal-soal segi empat tali busur. Ini sedikit sebenarnya, cuman kalau saya lanjutkan terlalu panjang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman bisa review lagi kalau belum bisa paham ya, belum mengerti ya. Saya tutup. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.